Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pelik Anton Sujarot, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang visi nyata modul 1.3, yaitu visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Visi guru penggerak yang saya rumuskan yaitu mewujudkan generasi emas yang cerdas, berprestasi dalam IMTA, IPTEK, peduli dan berbudaya lingkungan, serta berkarakter profil belajar Pancasila. Dan adapun prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Ada 3 tahapan yang saya lakukan dalam melaksanakan aksi nyata visi saya sebagai guru penggerak. Di antaranya yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahapan refleksi. Pada tahap persiapan, yang pertama adalah membuat perencanaan, yang kedua koordinasi dengan kepala sekolah, dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan teman. Kemudian pada tahap persiapan juga saya berbagi pengalaman mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada kegiatan tahap awal yaitu membuat kelas online di Google Classroom. Penggunaan Google Classroom diharapkan dapat membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan, sehingga berdampak positif pada hasil belajar siswa serta meningkatkan kualitas kinerja guru. Di ruang classroom, guru bisa lebih bebas dalam memenuhi kebutuhan dan minat murid. Pada tahap awal, murid diajak untuk bergabung pada classroom yang sudah dipersiapkan guru melalui akun belajar ID-nya masing-masing. Kemudian, murid diperkenalkan dengan fitur-fitur yang terdapat pada Google Classroom. Kegiatan dilaksanakan menggunakan PC All-in-One di lab sekolah. Kemudian, ada langkah kedua yaitu murid mencari materi pada Google Classroom. Pada tahap ini, murid diajak untuk menyimak materi pada video YouTube yang sudah ditugaskan guru. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan gaya belajar murid, yaitu audio visual. Pada tahap selanjutnya, peserta didik melakukan eksplorasi materi sesuai langkah-langkah yang ada pada LKPD. Peserta didik boleh memutar kembali video YouTube untuk mengoptimalkan pemahaman atau menggunakan Google penelusuran untuk menambah pemahaman dari berbagai informasi yang mereka butuhkan. Kemudian peserta didik membuat rangkuman berdasarkan materi yang ditemukan. Rangkuman disajikan menggunakan Google Slide yang linknya sudah saya sematkan pada Google Classroom. Murid diarahkan untuk menyampaikan kembali informasi yang didapatkan. Pada tahap ini, murid dibimbing dalam menambah background slide yang mereka inginkan agar slide terlihat menarik. Selain itu, murid juga dibimbing dalam menyisipkan gambar agar rangkuman dapat disajikan secara kreatif dan lebih menarik. Kemudian, setiap murid membacakan rangkumannya masing-masing yang mereka tulis pada Google Slide. Langkah yang keempat adalah menjodohkan di Google Form. Pada tahap ini, murid ditugaskan untuk mengakses Google Form yang sudah disematkan di Google Classroom. Murid mengecek pemahamannya sendiri dengan mengerjakan soal menjodohkan nama-nama hewan langka di negara Asia sesuai dengan daerah asalnya. Langkah kelima adalah mengerjakan soal linguisis. Untuk mengukur pemahaman, murid diajak untuk mengerjakan soal kuisis yang sudah dipersiapkan dan disematkan di Google Classroom oleh guru. Dan yang terakhir adalah langkah 6 yaitu refleksi pembelajaran. Murid mengisi jurnal refleksi dengan mengisi pertanyaan yang sudah disediakan pada link Jamboard. Kegiatan pembelajaran, saya berkolaborasi dengan sejawat dalam proses pembelajaran. Dan ini adalah dokumentasi hasil pembelajaran dapat kita lihat, yaitu yang pertama adalah rangkuman pada Google Slide, kemudian yang kedua adalah menjodohkan pada Google Form, dan yang ketiga adalah dokumentasi kegiatan menjawab soal di kuisis. Selanjutnya adalah refleksi kegiatan, kelebihan pembelajaran menggunakan teknologi. Selama kegiatan berlangsung, murid terlihat sangat senang. Di Google Classroom, murid disuguhkan dengan berbagai fitur Google Workspace for Education. Mereka mengeksplor pemahamannya sendiri melalui materi yang disajikan atau ditugaskan di Google Classroom, yaitu menyimak materi dengan menonton YouTube. Murid menyampaikan ide gagasan dan pemahamannya pada Google Slide. Kemudian mereka juga senang ketika mengerjakan soal dalam media kuisis. Kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Saking asiknya, murid merasa waktu berjalan sangat cepat. Namun, mereka mampu membuat rangkuman sesuai dengan harapan.
Adapun kekurangan pembelajaran menggunakan teknologi. Selama kegiatan berlangsung terdapat beberapa murid yang membuka YouTube dan browsing di luar materi pembelajaran, sehingga untuk kedepannya diperlukan pengawasan ketat dan penguatan terhadap murid mengenai etika berinternet. Demikian paparan dari Prakarsa Perubahan untuk mewujudkan visi di sekolah saya yang sudah lakukan, yaitu meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.